Oke, baik. Selamat pagi, selamat malam semua buat teman-teman subscriber yang belum bergabung. Silakan pelajari. Di sini channel khusus budidaya ulat Jerman, dan kita budidaya ulat Jerman ini dengan inovasi ya. Jadi ulat Jerman organik ya. Ulat Jerman organik itu apa sih? Jadi banyak orang yang belum paham. Jadi ulat Jerman organik itu dari bibit yang asalnya udah organik ya. Tidak menyentuh bahan kimia sedikit pun ya, terutama dari pas breeding. Jadi contohnya apa? Ini kita buatkan media ya. Kita tidak pernah memaksakan, silakan peternak lain seluruh Indonesia mau pakai apapun boleh. Ada yang pakai pasir, ada yang pakai bekatul, ada yang pakai serbuk gergaji, ada yang pakai media pur, ada juga yang pakai potongan kertas dipotong-potong, disuwir-suwir, dipakein buat media, macem-macem ya. Itu kan kreatif masing-masing. Ada juga yang pakai polar ya, silakan aja, saya tidak memaksakan. Namun alangkah baiknya kalau mau berternak benar, saya arahkan yang benar ya, bukan berarti tidak benar, tidak, saya tidak menyalahkan tidak benar. Jadi saya arahkan yang benar. Tujuannya apa? Kenapa sih kumbang suka mati ya? Kita harus cari penyebabnya, banyak penyebabnya. Penyebab pertama dari cuaca ya, cuacanya yang panas ekstrim itu bisa. Yang kedua, dia selalu terkena cahaya ya. Dia kan sifatnya binatang yang tidak mau ada cahaya ya. Kalau bisa pelihara di tempat yang lembab dan gelap ya, sesuai habitatnya. Kemudian media juga berpengaruh, banyak faktor media ya. Kadang-kadang karena dia itu perlu media itu bukan hanya untuk bertelur, jadi dia juga media itu untuk pakan cadangan. Di dalam ini, di dalam di dalam hydrofit ini media ini sudah lengkap. Ada nutrisinya saya kasih ya, ada konsentratnya, ada daun-daunan, buah-buahan. Jadi udah saya aduk semua, terus saya masak sehingga dia tidak ada lagi yang namanya bakteri pengganggu atau bakteri penumpang. Kenapa? Banyak suka mati. Jadi dia tuh di dalam tuh beradu, berantem, gak kelihatan sama kasat mata kita. Terutama anaknya dimakanin, karena anaknya itu mungkin kalau semut bilang ini enak nih, manis, karena hasil dia kawin, dia menetaskan embrio kecil itu yang bakal calon ulet, Nah kalau ada penghuni lain di sini, ya itu dimakan. Penghuni lain tuh banyak. Kalau dari polar ada dari kutu-kutu, terus dari serat laba-laba, ya laba-laba, terus ada macam-macam lah. Saya udah pelajari semua. Jadi banyak, Pak, saya udah miara lama, kenapa kok nggak ada anaknya, nggak berkembang. Jadi banyak faktor, makanya saya pecahkan pakai ini. Ini dimasak, ya, dimasak, disangrai, ya. Ini murah sekali nih, cuma 10.000 satu kotak, ya, mengalahkan polar lah, ya. Kalau ibaratnya ini pakai bisa sampai 5 bulan sampai panen. Jadi dia menyukai, karena saking dia sukanya dia sampai masuk ke dalam bersembunyi, karena di dalam ini ada tepung ikan, ada segala macam lah, semua ada di sini. Ya, yang orang katanya ada dibilang nutrisi, mungkin itu hanya tepung atau pakan ikan di blender gitu misalnya. Ya, karena bau amis ya dia pasti makan. Kalau ini udah saya gabung semua. Jadi teman-teman bisa pakai langsung, sudah dimasakin. Ini saya tidak mengambil untung banyak karena saya hanya komunitas untuk dipakai, dan teman-teman lain yang mau pakai juga silakan, ada di online, di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee ada. Ya, harganya murah, terjangkau sekali. Walaupun bahan baku sudah naik, kita tetap harganya tetap 10.000 per kotak. Jadi ini bisa 3 kotak. Ya. Terus media-media lain, bukannya saya tidak menyetujui atau melarang, silakan aja. Saya mah nggak pernah memberikan larangan, bebas aja. Ya, itu kan namanya kreatif masing-masing, ya kan. Ada juga yang kasih makan setiap hari pakai nasi, ada nasi sisa dikasih, ya ada. Jadi
makan itu buat peternak-peternak saya semua saya kasih, jangan membebankan, jangan memberatkan. Istilahnya kalau bisa ke pasar setiap hari, cari aja sampah pasar. Maksudnya sayur-sayuran yang sudah tidak terpakai di pasar tapi masih bagus, bisa dipotong, bisa disimpan, ambil sampah pasar. Di sini saya ada orang saya yang setiap hari kalau udah habis dia ngambil, mungutin sampah pasar. Saking kasihannya tukang pasar sampai dia kasih duit. Disangkanya pemulung ngebersihin sampah pasar. Jadi dia ngebersihin itu, ngambilin daun-daun yang robek, yang apa, dibersihin, dicuci gitu. Nah itu jadi tidak memberatkan ya. Kalau di dapur ada bekas masak, kasih. Pokoknya apa aja kasih lah. Ya. Sekarang bagaimana mungkin Anda mau untung kalau makannya setiap hari pakai labu terus, pakai pepaya terus. Bukannya untung malah buntung, apalagi harga jualnya nggak naik-naik, kan kasihan. Makanya saya beli 40 sampai 45. Kalau yang lain mungkin nggak tahu ya, masih di bawah itu. Jadi saya berharap petani-petani sejahtera. Terus saya juga nggak mau bikin aturan, pokoknya beli sama saya harus jual ke saya. Enggak, saya hanya ngasih bibit yang bagus. Kalau mau jual mah bebas aja. Apalagi daerah-daerah baru yang tidak ada saingan, itu bagus banget. Contohnya misalnya daerah-daerah Mas ini kan dari Subang nih. Subang kan bagus daerahnya, tidak ada saingan. Ciptakan market lokal sama seperti di Samarinda, di Pontianak. Itu peternak saya ada yang belum panen udah dikasih duit. Jadi dia menciptakan, Pak nanti jual ke saya ya. Iya. Jadi kayak gitu, satu pemasukan yang bagus. Jadi jangan khawatir, belum apa-apa. Pak nanti kalau saya panen 1 ton, Bapak mau ngambil. Oh, paketnya cuma 1, udah bicara 1 ton. Saya bingung jawabnya ya kan. Itu banyak WA ke saya. Pak, bagaimana kalau nanti saya panennya banyak, sampai 1 ton, Bapak bisa beli. Ya kalau saya bilang, kalau ulet selama masih berbentuk ulet, nggak akan pernah rugi, saya beli. Cuman kalau beli paketnya 1 sampai tebus 1 ton kan proses masih lama. Ya, saya berharap bibit 1 ini dikembangkan. Ya, anak pertama itu dijadikan dulu bibit lagi, ya, supaya makin banyak. Ya, faktor lain yang sangat vital yaitu jangan sampai kena fogging atau semprotan kimia. Ya, ini kan serangga, kalau ada fogging pasti mati. Ya, walaupun jauh dia tetap kecium. Terus baygon juga jangan semprot baygon ya. Kalau boleh semprot tapi tempat lain lah, dia niaranya tempat lain, jangan ada semprotan baygon. Terus semut yang paling utama itu yang makanin dia ininya, bibit-bibitnya semut. Terus kemudian yang paling perlu diperhatikan tikus. Karena kalau ada tikus, 1 kotak dalam 1 malam habis. Ya. Gitu loh. Jadi itu hal-hal yang sepele kelihatannya, tapi vital. Jadi teman-teman peternak dimanapun tolong diperhatikan betul pola ternaknya, jangan sampai mengakibatkan kerugian, ya. Karena gini, saya sih tidak pernah melarang. Kalau saya selalu memberikan bibit yang bagus. Bibit yang bagus itu apa sih? Bibit yang dari asal uletnya udah tua banget. Di online banyak murah meriah, bibitnya dari ulet 1,5 bulan, 2 bulan udah dipaksa jadi kumbang. Sehingga dia belum bisa menjadi bibit yang baik, sehingga dia bisa jadi kumbang tapi dia nggak menghasilkan. Murah, ada yang 500 perak harganya. Menurut saya nggak masuk logika. Jadi karena kita perjuangan membuat bibit itu luar biasa sekali, sulit sekali. Jadi dengan saya memberikan bibit ini, saya udah kebanggaan. Makanya teman-teman bisa klik Pusat Ulat Jerman Nasional. Nah, ini kita tempatnya. Ya. Jadi sekali lagi saya selalu berinovasi, ya. Jadi untuk hal-hal yang sepele seperti ini kita harus sikapi, kita teliti. Dan sekali lagi ini jangan jadi mata pencarian ya. Ini dijadikan sampilan atau sampingan.
Karena sehari kita hanya butuh 2 jam aja merhatikan ini. Sisanya kita kerja lagi. Kalau kita seharian nongkrongin nungguin ulet, nungguin kumbang aja, waktunya sayang. Ya, ini buat sampingannya, biarkan dia berkembang. Mau kita polanya mau setiap malam boleh, mau setiap pagi boleh, atau setiap siang. Jadi pokoknya sehari 2 jam aja udah. Besok atur lagi, gitu. Jadi nggak bikin repot. Oke, jadi itu penjelasan singkat dari saya buat teman-teman yang mau budidaya, silakan nanti di kolom komentar atau langsung japri di nomor WA yang sudah saya siapkan di sini ya. Nah, ini teman-teman dari Subang ya, datang pagi-pagi ngambil kumbang, satu paket ya, berharap nanti ke depan makin sukses ya. Tinggal nanti saya ajak bergabung di klub kita, ada grup WA, grup komunitas nasional. Jadi dapat ilmu setiap hari secara nasional grupnya. Ya, grup WA-nya. Jadi di situ kita sambil belajar, sambil menuntut ilmu tentang budidaya ulat Jerman. Kita punya komunitasnya seluruh Indonesia. Ya, dari mulai di ujung sampai ke ujung ada semua. Jadi itu dengan ulat kita ada persaudaraan. Ya. Gimana Mas? Dari Subang ada pertanyaan nggak nih? Untuk saya gitu Pak, lihat di video Bapak yang dulu dan Bapak kan pakai kumbangnya kan di atas ram itu. Itu efektifnya di kayak gini naruhnya apa pakai ram itu? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Jadi masalah kotak pakai tutup atau tidak itu kan dulu kita kan pengen cepet ya, diangkat kumbangnya pindahin ke tempat lain kan. Nah, boleh pakai itu, cuman menurut saya tidak efektif karena kita tidak tahu jumlah yang mati dan yang masih hidup. Kalau kita nggak pakai itu kan kita tahu. Ini 500 diurai menjadi 3 kotak, berarti 160. Sisanya yang 30, yang 20 itu buat cadangan kalau ada yang mati. Gitu terus. Kenapa saya mulai dari bibitnya yang dipisah, jangan anaknya. Dulu kan kita masih anaknya yang dipisah. Kalau anaknya dipisah, diangkat-angkat, dia stres, mati. Akhirnya kita satu kotak kita urai langsung dari bibitnya. Ya, jadi nanti udah beranak ya udah besarin aja terus sampai dia panen. Kalau kita udah bisa nih Pak, 3 kita beli yang PNA, kita kan bisa 3 kotak 160. Jadi posisinya itu berapa hari Pak ininya? Normalnya biasa itu 2 minggu. 2 minggu, tapi biasa saya biar peternak-peternak baru tuh biasa saya genapin jadi 20 hari supaya uletnya kelihatan. Kalau kita beracuan di 15 hari, kita nggak tahu uletnya sehat apa enggak. Kita main piara aja, tahu-tahu nggak nongol-nongol tuh ulet, ya kan? Akhirnya mubazir waktunya. Jadi menurut saya yang benar itu kita lihat dulu bibitnya. Oh iya, uletnya udah ada nih, baru kita besarkan, gitu, ya. Berarti kalau udah 20 hari kita angkat induknya, pisahin lagi ke kotak baru, gitu, ke media baru. Jadi per 20 hari. Ininya mah biarin. Media yang awalnya biarin. Untuk kita besarkan nggak perlu untuk buat besarkan anaknya. Paling kalau nanti kan berubah warna dia. Lama-kelamaan dia kan sampai 5 bulan nih. Kalau udah di 3 bulan warnanya udah mulai agak warna-warna seperti pasir, kehitaman. Ya, kan itu sering jalannya waktu, dari makan, dari apa itu semua jadi penuh nanti, jadi tebel. Gitu. Nah, buat teman-teman yang budidaya ulat Jerman juga medianya jangan dibuang, sayang. Ini bisa dijadikan pupuk. Ya, ditambahkan dengan pupuk cair nanti diaduk. Nah, ini jadi tambahan yang sangat subur. Nanti saya kasih info pupuknya ya buat tanaman. Jadi ini bermanfaat sekali. Terus kalau teman-teman yang udah miara banyak, udah mau afkir, dia kan usianya sampai setahun 2 bulan. Setahun 2 bulan. Jadi kalau kira-kira mau ganti lagi salin ya, setahun aja yang 2 bulan itu, ini kan udah beranaknya udah berkurang. Ini bisa dimanfaatkan dikasihkan ayam. Ya, ayamnya jadi sehat-sehat. Dikasih ayam. Jadi dia dikasih makan ayam gitu ya. Nah, ini coba lihat sini kameranya nih. Ini warnanya kenapa kok beda-beda gitu. Nah, ini warnanya beda-beda. Ini menandakan
Ini kumbang yang baru jadi, masih fresh, baru jadi semalam. Ya. Kalau yang udah hitam ini dia sudah melampaui 2 kali 24 jam, dia akan berubah menjadi warna hitam. Ya. Dia sering jalannya waktu menjelang 1 bulan dia akan semakin membesar ukurannya. Ya. Jadi udah besar dia akan semakin besar dan dia akan menghasilkan ulet-ulet yang besar. Ya, beda sama ulet yang lain. Proses kawinnya kita ketahuannya dari mana, Pak? Kalau proses kawin seperti ini nih. Ini lagi kawin nih. Nih. Ya. Itu mungkin kan ada hari ini. Oh, kalau kita kawin nggak mungkin kita tungguin. Dia mau sehari mau berapa kali kawin udah nggak usah biarin kita larang, udah. Pokoknya dia tugasnya makan, kawin, beranak. Jadi udah ketahuan aja. Udah, gitu. Pokoknya gitu aja. Setiap dia habis kawin gini, pasti dia mengeluarkan ini embrio kecil ya, calon induk, calon bibit, calon ulet. Jadi walaupun media begini nih udah ada nih embrio-embrio kecil yang menjadi bakal calon ulet Jerman. Tapi ini untuk tambahan media ternaknya, Pak, apa ini aja cukup? Apa perlu tambahan lain, nutrisi lain gitu? Nah gini ya, saya kasih info kalau pola makan. Jadi saya per 2 hari sekali kasih makan oplos ya. Saya kasih tahu aja nih buat tambahan ilmu. Sebenarnya ini kan ilmu untuk komunitas kita aja, tapi saya kasih aja ilmunya. Jadi beli di tukang pakan ternak ya, namanya pur ayam petelur ya, dicampur sama bekatul. Bekatul itu kan murah sekali. Jadi perbandingannya 37. Pur ayamnya 3 kilo, bekatulnya 7 kilo. Kalau mau dibikin banyak diaduk. 37. Iya, 37. Jadi tinggal kita 1 hari itu 1 sampai 2 genggam. Per 2 hari 1 sampai 2 genggam. Jadi nanti per 2 hari begitu dilihat sudah habis, sudah nggak ada gitu, udah dimakan. Terus bagaimana nutrisi tambahannya, yaitu sayur-sayuran ya, makanannya dari sayur-sayuran. Selain dia makan buat serapan airnya, dia juga ngambil daun-daunnya untuk dimakan gitu. Untuk bebas daun apa aja. Jadi sekali lagi jangan menjadi ketergantungan ya. Ulat Jerman itu bisnis yang sangat mudah, jadi jangan diberatkan. Wah, harus beli pepaya, harus beli labu. Bisa bangkrut nanti ya kan. Terus dia juga nggak ada vitaminnya, masa makannya labu terus, pepaya terus ya kan. Kalau bisa sekali-sekali kasih makan enak ya, kasih lele, kasih ayam, pokoknya apa aja yang bisa dikasih, kasih aja semua ya gitu. Ada lagi pertanyaan, Kang? Melihat di video Bapak kan, mungkin saya udah beberapa kali nih saya buka-buka terus. Kan ada namanya apa buat makan ininya, sayurannya kan disemprot itu, Pak. Ya. Itu. Nah, ini dia. Ini nutrisi ya. Kalau ini benar-benar real nutrisi. Jadi ini dari cairan herbal tanpa kimia. Jadi walaupun kita minum juga nggak apa-apa, ini aman. Jadi ini kayak kalau manusia tuh kayak vitamin lah ya. Sini lengkap, ada madu, ada segala macam, itu semua ada di sini ya. Ini dia dipakai pada saat kalau kita mau ngasih makan, 2 jam sebelumnya masukin ke sini, terus kita semprot ya. 2 jam sebelumnya, iya. Tujuannya kenapa? Supaya dia kering dimakan udah langsung dimakan, dia juga makan vitamin. Jadi nafsu makannya bagus, ulatnya sehat, tidak gampang sakit ya. Anak-anak ulatnya juga tidak mati lemas kayak gitu ya. Ini Animofit Per 2 hari sekali. enggak, 2 jam sebelum makan. Oh, 2 jam sebelum makan. Iya, 2 jam sebelum makan. Terus ini bisa dipakai sampai 3 bulan. Harganya murah, walaupun udah pada naik, ini nggak naik juga, sama. Ini hanya 75.000. Bisa dipakai 3 bulan. Jadi semua tidak ada yang memberatkan lah. Buat petani ya murah-murah aja lah, gitu loh. Ya, tidak memberatkan. Terus kenapa ini bisa 3 bulan? Kita hanya nyemprot doang, kayak sanitizer aja. Diisi penuh lama, ini habisnya lama banget, gitu loh. Ya, karena yang keluar tuh spray, bukannya air. Spray gitu. Butiran air kecil
Gimana Kang? Ada lagi? Buat teman-teman juga ya, kalau mau berternak, kasihan ya kalau bikin itu mahal, bikin sendiri. Udah gitu juga, apalagi kita nyuruh orang, ada tenaga lagi, terus nyerut lagi, motong lagi, mahal. Beli aja sama saya harga kotak termurah se-Indonesia, hanya 23.000. Termurah se-Indonesia. Udah jadi udah beres, udah tinggal pakai, udah begini nih. Gitu loh. Jadi nggak usah repot-repot. Daripada nyerut, motong, mantek, terus lagi beli lagi triplek. Waduh, kasihan. Udah nih pakai aja. Saya bikin semurah-murahnya lah. Jadi harga saya udah nggak bisa ngelawan. 23.000. Kalau 23.000 berarti udah kelihatan. Saya paling bersihnya terima 3.000 perak. Ya. Ini semua semata-mata hanya ingin ngelengkapi supaya semua berjalan lancar peternakan. Gitu. Ya. Kalau mau bawa kotak juga saya ready. Mau berapa ada gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang beternak, nggak usah repot-repot. Pak, saya mesti nyiapin ruangan dulu. Pak, saya mau bikin kotak dulu. Ruangan mah kecil, pakai ini, nggak usah gede-gede, nggak usah dibikin repot. Terus kotak juga jangan repot juga, beli aja kotak. Kalau kita beli papan, terus potong lagi, nyerut lagi, beli triplek lagi, mantek lagi, waduh, lama banget dah, kasihan. Ya, tuh. Nah ini buat persediaan selama proses beternak. Jadi satu ini bisa dipakai untuk 3 kotak. Ya. Bisa dipakai 5 bulan. Ya, satu kotak itu udah sampai panen aja 5 bulan. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini cara penyimpanannya gimana, Pak? Kalau misalnya kalau banyak nih, nyampe 10 kotak. Disiksak aja. Ditumpuk iya, ditumpuk aja. Kalau nggak cukup, belum ada budget untuk beli bikin lemari. Bikin rak. Ya belum ada budget untuk bikin rak, ditaruhnya disiksak aja, disiksak nih. Disiksak. Satu begini. Jadi naruhnya siksak begini. Nah, gini. Gitu. Nggak ditutup, nggak perlu ditutup. Nggak usah ditutup. Pakai lampu ngaruh. Hah? Lampu. Jangan terang-terang, udah gelap aja. Jangan jadi beban, ntar biaya listrik juga. Udah pokoknya dibikin jangan jadi beban aja, udah. Bikin enak aja. Kalau bisa itu kelembaban minimalnya itu 60/70. Bisa nggak apa-apa. Yang penting adem-adem aja, jangan sampai gersang banget, panas banget, jangan. Ya tapi kadang-kadang dia juga beradaptasi, Mas. Ya cuman memang tadi saya bingung kalau saya akan datang dari Subang naik ngeteng, bawanya pakai apa ini kata saya. Saya pernah kejadian itu bawa kumbang setengah hari pakai motor sampai di lokasi mati semua, kepanasan. Mati. Jadi saya juga bingung ya, mau nggak mau ya udah saya kasih lah, saya ganti aja. Soalnya sebenarnya nyawa ini kan nggak ada gantinya ya, nggak ada garansi kalau kalau kotak rusak saya ganti lah kalau memang kotaknya bermasalah gitu. Berarti makanan bebas. Makanan bebas saja ya, jangan menjadi beban ya. Yang penting jangan sampai berhari-hari, cukup 2 hari sekali diganti untuk menghindari terjadinya jamur ya, terjadi bakteri. Walaupun belum habis ganti aja, diganti dengan yang baru. Nah itu nyampe habis. Iya jangan ganti, itu udah proses pembusukan. Jadi ntar jadi racun buat dia ya. Tapi untuk kotak ini kebersihannya itu nggak terlalu ini kan riskan banget gitu. Enggak. Ngelapin gimana gitu. Enggak usah. Waduh, mendingan ngelapin mobil daripada ngelapin kotak. Ya nggak usah, biarin aja. Ya pokoknya intinya tidak memberatkan aja gitu ya. Siap. Pokoknya selamat bergabung dan selamat beternak teman-teman di Subang. Ini ada teman baru di Subang, kalau ada yang mau berternak silakan. Jadi sekali lagi jangan berkecil hati kalau belum ada temennya. Temennya ada di grup seluruh Indonesia. Ya. Berarti kita masuk juga, Pak. Iya, nanti udah masuk belum ya, Kang? Belum ya, ntar saya masukin ya. Oke, siap. Masukin grup. Namanya grup Ulat Jerman Nasional. Seluruh Indonesia dari mulai Sumatera, ujung Sumatera sampai Papua, sampai Sulawesi, Kalimantan, Lombok, Bali, Jawa semua udah. Ada semua. Jadi dengan Ulat Jerman kita tambah saudara. Oke? Iya, oke, siap. Sip. Makasih. Jangan lupa di teman-teman yang sudah menyukai channel ini, mohon dukungannya untuk di like, di subscribe. Saya akan berikan terus ilmu-ilmu baru ya.
Jadi walaupun gak jadi anggota saya nggak apa-apa, saya mah sedekah ilmu aja. Yang penting colek aja tuh yang merah-merah, like aja sama subscribe. Thank you.